你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。你爱我，我爱你，我是本傻甜蜜。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 3 ingin membawakan materi tentang pemasaran dan branding dalam agribisnis. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, adapun topik yang kami bawakan yaitu A. Pengertian dan pentingnya pemasaran dan branding dalam agribisnis. B. Pengembangan sistem pemasaran. C. Fungsi-fungsi pemasaran. D. Peran pemerintah dalam pemasaran hasil pertanian. E. Pasar global dan tantangan globalisasi terhadap produk pertanian. F. Strategi menghadapi globalisasi. Dan G. Studi kasus. Yang pertama kita masuk ke poin pengertian dan pentingnya pemasaran dan branding dalam agribisnis. Apa itu pemasaran agribisnis? Menurut W. David Downey dan Stephen V. Erickson dalam buku Manajemen Agribisnis, bahwa pemasaran adalah proses yang mengakibatkan aliran produk melalui sistem dari produsen ke konsumen. Sedangkan menurut G. Kartasaputra dalam buku Marketing Produk Pertanian dan Industri, pemasaran adalah segala usaha yang dilakukan agar barang-barang hasil produksi dari produsen dimungkinkan mengalir secara lancar ke sektor konsumen. Selanjutnya kita masuk ke sistem pemasaran agribisnis. Sistem pemasaran agribisnis ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu sifat produk pertanian. Umumnya bersifat tidak tahan lama atau cepat rusak. Yang kedua, memiliki ukuran yang besar namun nilai yang cenderung relatif rendah. Yang ketiga itu mutu produk bervariasi. Selanjutnya, yang kedua sifat produksi pertanian. Secara umum sifatnya itu musiman, bervariasi dalam jumlah dan nilai, wilayah produksi tersebar atau terpencar, area dan volume produksi kecil. Biasa produksi ini berbeda atau bervariasi antar daerah produksi. Yang ketiga itu ada karakteristik pasar agribisnis. Ini memiliki ciri khas tersendiri yaitu produk yang dijual dapat berupa produk segar dan berupa produk olahan yang memiliki batas waktu pemakaian yang umumnya relatif lebih singkat daripada produk industri lainnya. Sebagai akibat dari sifat produk dan produksi tersebut di atas. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem pemasaran. Secara umum sistem pemasaran dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu ada sistem pemasaran nasional yang terdiri dari pemerintah, perusahaan, konsumen, dan pasar. Yang kedua itu sistem pemasaran industri yang terdiri dari penyediaan bahan baku atau supplier, pesaing, konsumen, perusahaan pendukung seperti asuransi, transportasi, perusahaan komponen pendukung lainnya. Yang ketiga itu sistem pemasaran perusahaan yang terdiri dari perusahaan yang bersangkutan, perusahaan pendukung, pasar-pasar, saingan, publik, dan lingkungan makro. Selanjutnya masuk ke arti dan peranan fungsi pemasaran. Lembaga pemasaran baik untuk proses fisik maupun jasa yang ditujukan memberikan kepuasan kepada konsumen sesuai dengan kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan kegunaan bentuk, waktu, tempat, dan kepemilikan terhadap suatu produk. Kegiatan fungsional pemasaran diperlukan untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen secara efektif dan efisien. Masing-masing lembaga yang terlibat tidak menempati posisi yang tepat untuk melakukan satu atau dua fungsi pemasaran dengan benar. Pemasaran sebagai suatu sistem dan proses yang mengalir produk dari produsen ke konsumen dengan fungsi atau kegiatan pemasaran
dapat memperlancarkan pengaliran produk dari produsen ke konsumen, atau sebaliknya yang menimbulkan masalah atau hambatan. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan sistem pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran ini dibagi menjadi 5. Yang pertama itu ada segmentasi pasar. Ini untuk mengetahui bahwa setiap pasar itu terdiri atas beberapa segmen yang berbeda-beda. Yang kedua, penentuan posisi pasar. Perusahaan berusaha memilih pola konsentrasi pasar khusus yang dapat memberikan kesempatan maksimum untuk mencapai tujuan sebagai pelopor. Yang ketiga itu strategi memasuki pasar. Perusahaan harus menentukan bagaimana memasuki segmen pasar yang dituju. Adapun strateginya yang pertama itu membeli perusahaan lain. Perusahaan yang membeli tidak banyak mengetahui tentang pasar dari perusahaan yang dibeli. Lalu sangat menguntungkan untuk memasuki pasar dari perusahaan yang dibeli secepatnya berkembang sendiri. Lalu memperoleh hak paten. Selanjutnya segala produksi yang paling ekonomis. Lalu memperoleh saluran distribusi. Yang keempat itu ada strategi marketing mix. Ini adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, kegiatan promosi, dan sistem distribusi. Yang kelima itu ada strategi penentuan waktu. Perusahaan dapat mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan apabila bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat. Oleh karena itu, masalah penentuan waktu yang tepat sangat penting bagi perusahaan untuk melaksanakan program pemasarannya. Fungsi-fungsi pemasaran. Kegiatan pemasaran dilakukan dengan cara membuat produk, menentukan harga, menentukan tempat penjualan, dan mempromosikan produk kepada konsumen. Adapun beberapa fungsi dari pemasaran, yaitu yang pertama, fungsi pertukaran. Dengan adanya pemasaran, maka konsumen dapat mengetahui dan membeli sebuah produk yang dijual oleh produsen, baik dengan menukar produk dengan uang ataupun menukar produk dengan produk. Produk tersebut bisa digunakan untuk keperluan sendiri ataupun dijual kembali untuk mendapatkan laba. Yang kedua ada fungsi distribusi. Fisik proses pemasaran juga dapat dalam bentuk distribusi fisik terhadap sebuah produk, di mana distribusi dilakukan dengan cara menyimpan atau mengangkat produk tersebut. Proses pengangkutan bisa melalui darat, air, dan udara. Sedangkan kegiatan penyimpanan produk berjalan dengan cara menjaga pasokan produk agar tersedia ketika dibutuhkan. Lalu yang ketiga ada fungsi perantara. Aktivitas penyampaian produk dari produsen ke konsumen dilakukan melalui perantara marketing atau pemasaran yang menghubungkan kegiatan pertukaran dengan distribusi fisik. Pada proses aktivitas perantara terjadi kegiatan pembiayaan, perencanaan informasi, klasifikasi produk, dan lain-lain. Peran pemerintah dalam pemasaran hasil pertanian. Dalam usaha agribisnis, pemasaran menjadi kunci utama agar produk pertanian bisa sampai ke pasar atau ke konsumen akhir. Namun sayangnya, sistem pemasaran yang berlangsung di Indonesia belum bisa sejalan secara efektif dan efisien. Banyaknya perbedaan harga atau margin pemasaran yang relatif besar masih menjadi tantangan utama dalam pemasaran hasil pertanian. Dalam kegiatan pemasaran, seringkali dijumpai rantai pemasaran yang panjang, sehingga banyak pelaku pemasaran yang terlibat di dalamnya. Hal inilah yang menyebabkan tingginya akumulasi keuntungan yang diambil dari setiap pelaku pemasaran. Harga yang diterima petani sebagai produsen dan yang dibayarkan oleh konsumen akhir akan berbeda signifikan. Maka dari itulah petani harus bisa memilih rantai terpendek dalam memasarkan produknya. Selain itu, petani juga harus bisa menentukan sendiri harga jual produknya jika di pasar langsung ke konsumen akhir. Untuk memaksimalkan potensi agribisnis ini,
dibutuhkan strategi yang tepat dan efektif dalam pemasarannya. Berikut ini beberapa strategi pemasaran hasil pertanian agribisnis yang bisa dijalankan. Yang pertama, membentuk koperasi agribisnis. Peran pemerintah dalam pemasaran hasil pertanian agar berjalan lancar adalah membentuk koperasi agribisnis. Koperasi yang merupakan organisasi bisnis yang dijalankan oleh sekelompok orang untuk mencapai kepentingan bersama memang sangat diperlukan untuk pengembangan agribisnis itu. Kegiatan agribisnis yang masih menjalankan aktivitasnya sendiri-sendiri perlu menginformasikan diri supaya lebih fokus pada perwujudan koperasi pertanian dengan pelayanan usaha dari hulu sampai ke hilir. Kegiatan agribisnis membutuhkan biaya dari pihak yang dapat melakukannya. Yang dimaksud adalah bank. Yang kedua yaitu dukungan perbankan daerah. Usaha kedua peran pemerintah dalam pemasaran hasil pertanian berjalan lancar adalah dukungan perbankan daerah. Untuk mewujudkan pemasaran agribisnis yang baik di daerah-daerah, maka dibutuhkan dukungan peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan. Perbankan sangat penting untuk menentukan maju mundurnya agribisnis daerah. Kegiatan agribisnis membutuhkan pembiayaan dari pihak yang bisa melakukannya. Dalam hal ini adalah bank. Untuk mewujudkan pemasaran agribisnis yang baik di daerah, maka dibutuhkan peranan perbankan sebagai lembaga pembiayaan. Dan tentunya perbankan akan sangat berguna untuk menentukan maju atau mundurnya agribisnis dalam sebuah daerah. Selanjutnya kita masuk ke pasar global dan tantangan globalisasi terhadap produk pertanian. Adanya globalisasi membawa konsekuensi bagi negara-negara di dunia. Konsekuensi yang pasti terjadi adalah terjadi peningkatan tantangan dengan semakin meningkatnya persaingan. Selain itu, peluang perdagangan semakin terbuka dengan semakin dihapusnya hambatan-hambatan perdagangan. Manfaat globalisasi secara umum ini bagi perdagangan bebas adalah meningkatkan total perdagangan dunia. Dampak yang tidak diinginkan juga muncul jika produk-produk yang diperdagangkan pada posisi lemah yang tidak memiliki daya saing. Selanjutnya itu ada strategi menghadapi globalisasi. Beberapa strategi yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi adalah perlunya harmonisasi dan penyelarasan. Artinya, perlu pemahaman menyeluruh dan mendalam tentang perjanjian internasional yang sudah diratifikasi dan perlunya keselarasan dengan kebijakan domestik. Hal ini perlu dilakukan untuk mencapai manfaat yang optimal dan pembatasan meminimumkan kerugian. Selain itu, perlu dipahami dengan benar bahwa posisi dan kekuatan domestik digunakan untuk memanfaatkan celah dan peluang, melindungi yang belum siap bersaing, dan dapat menetapkan kebijakan yang dapat mempersiapkan pelaku untuk berusaha sesuai dengan mekanisme pasar. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Desa Bangli yang ada di Bali memiliki kelompok petani yang aktif dalam mengeksplorasi peluang bisnis sayuran organik melalui lembaga pemasaran V4SEK Setia Lestari. Mereka mengelola sekitar 40 area lahan dengan menanamkan berbagai jenis sayuran organik. P4SEK Setia Lestari terdiri dari 10 anggota dan telah mendapatkan sertifikat organik pada tahun 2011. Namun mereka menghadapi beberapa tantangan, termasuk waktu produksi yang lebih lama, harga yang tinggi, dan masalah distribusi. Manajemen pemasaran yang baik diperlukan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan produk mereka dapat mencapai konsumen dengan efektif. Tantangan utama adalah membangun kepercayaan konsumen dan menyelaraskan aspek produk
harga, distribusi, dan promosi agar bisnis sayuran organik dapat tumbuh. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu strategi pemasaran dalam agribisnis itu sangat penting. Dan ada beberapa yang perlu kita perhatikan, yaitu sistem pemasaran, komponen sistem pemasaran, pengembangan sistem pemasaran, fungsi-fungsi pemasaran, peran pemerintah dalam pemasaran hasil pertanian, serta perlu diperhatikan tantangan globalisasi dan pasar global, lalu melakukan strategi pemasaran untuk menghadapi globalisasi. Sekian dari presentasi kelompok 3. Saya Astrid Jiki Siregar dan teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.